Mudah-mudahan hari ini banyak ini ya latihan gitu ya. Oke. Teman-teman, ya itu tadi caranya ya. Kalau bisa setiap hari itu supaya teman-teman lebih hidup, membuat hidup lebih hidup ya. Jadi lebih semangat itu. Targetkan ada nilai tambah walaupun sedikit ya. Ada nilai tambah, added value. Saya berharap sebenarnya misalnya teman-teman hari ini yang terbiasa sungkan bicara, tiba-tiba Pak, saya izin mau bicara Pak. Oke. Itu sebuah momentum sebenarnya. Itu contoh. Makanya kenapa saya mendorong bisa tanya dan sebagainya. Walaupun sekali lagi tidak bisa dipaksa karena orang itu beda-beda. Saya memang karakternya seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Saya hargai, saya hormati. Mungkin teman-teman bisa menemukan cara yang lain gitu ya untuk tadi, untuk bagaimana teman-teman bisa lebih mengoptimalkan atau nilai tambah gitu, mendapatkan nilai tambah. Yang paling ini kan sebenarnya kelas itu kan sarana untuk tadi mendobrak apa ya, belenggu-belenggu yang ada di diri kita, yang selama ini takut gagal, takut atau malu, atau nggak berani speak up, nggak berani berbicara. Nah, ini sebenarnya di kelas itu. Jadi teman-teman di AKL ini tidak hanya, saya berharap tidak hanya belajar masalah akuntansi ya, karena itu nanti mungkin setelah UTS ya lupa lagi gitu ya. Tapi nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai skill kehidupan itu tadi. Belajar mendengar, respect gitu ya. Nanti teman-teman akan merasakan, makanya salah satu cara adalah posisikan kita sebagai itu. Misalnya ketika teman-teman ingin menghargai dosen, coba teman-teman posisikan sebagai seorang dosen. Dosen ingin menghargai mahasiswa, coba saya ingin melihat sudut pandang sebagai mahasiswa. Gitu ya. Jadi seimbang gitu ya. Nanti seperti itu. Kira-kira kalau saya, makanya teman-teman harus ada pertanyaan. Kira-kira kalau saya seperti ini tuh orang tua bangga nggak ya? Gitu. Kalau misalnya saya melakukan seperti ini, kira-kira nah itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang mensugesti diri kita. Baik, saya akan mulai tentang aset tetap yang disusutkan. Jadi supaya lebih mudah saya bilangnya aset aset tetap aja ya nanti ya. Intinya selain tanah lah yang disusutkan. Ini saya sederhanakan ya. Ada 4 ya. Downstream. Jadi begini teman-teman. Untuk aset tetap yang disusutkan ini kan realisasinya adalah ada 2 ya. Penjualan atau dipakai. Jadi maksudnya dipakai itu ya ada penyusutannya setiap tahunnya dipakai. Nah, ini karena kalau tanah kan cuma satu realisasinya saat dijual, ya enggak? Saat dijual atau longsor lah atau hilang ekstrimnya. Nah, kalau aset tetap itu seperti yang tadi saya jelaskan, realisasinya itu kapan? Yaitu ketika dipakai oleh pembeli atau ketika dijual. Nah, untuk kasus AKL ini yang akan kita pelajari, contoh-contohnya adalah tidak dijual ini aset tetapnya, jadi dipakai, digunakan terus-menerus. Kalau dijual gimana Pak? Ya ada akuntansinya tapi rumit. Nanti double-double. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi fokus kita adalah pembelajaran kita contoh-contohnya adalah aset tetap ini nanti tidak dijual ke pihak ketiga. Beda dengan tanah kemarin. Tanah kemarin kan contohnya dijual ke pihak ketiga sehingga kita tahu ketika realize seperti apa. Nah, ini untuk aset tetap yang disusutkan ini nanti realize-nya adalah contoh-contohnya adalah saat dipakai. Berarti setiap tahun realize terus. Setiap tahun akan realize terus. Kenapa? Karena dipakai terus. Jadi realisasinya sebesar penyusutannya itu karena dipakai itu ya berkurang sesuai dengan penyusutan yang dilakukan. Itu intinya itu teman-teman. Makanya ini disclaimer di awal. Contoh-contoh soal, baik soal UTS maupun di workbook itu contohnya semuanya itu yang saya baca ya, saya belum menemukan yang selain itu, adalah realisasinya adalah dipakai, bukan dijual. Jadi untuk aset tetap yang disusutkan ya, itu tidak di soal-soal belum ketemu contoh yang penjualan. Walaupun nanti kalau mau ditanya dijelasin bisa, tapi fokus kita adalah ke yang tidak dijual. Jadi dipakai. Nah, pertama downstream cost method. Ini adalah penjualan antara P dan S ya. Kalau downstream itu yang jual siapa?
Yang jual siapa? Induk. Jadi teman-teman pokoknya nanti ketika ketemu soal langsung cari ini downstream atau upstream. Karena nanti dalam satu soal tuh dicampur-campur. Persediaannya downstream, berarti yang jual induknya jual persediaan ke anak. Pas jual tanah, anaknya yang jual ke induk. Pas jual mesin, induknya jual ke anak. Jadi nanti teman-teman harus bisa membedakan ya, downstream dan upstream. Ini adalah downstream. Nah, ini di buku karena ada contoh akhir tahun awal tahun ini supaya ngasih gambaran. Kalau di akhir tahun kan berarti tidak ada penyusutan di tahun itu. Betul nggak? Karena baru beli langsung bikin laporan keuangan. Ini kan 30 Desember akhir tahun berarti ya nggak nampak. Realisasinya belum, ini semuanya unrealized semua ini. Jadi P akan mengakui gain 30.000 ya. Jadi 90 cost-nya kan 90, terus kemudian akumulasinya 40, jadi book value-nya 50 kan. Book value-nya 50 dijual seharga 80, jadi untung 30. Jadi kalau aset tetap itu ada akumulasi penyusutan, jadi teman-teman perhatikan itu, sehingga gain-nya adalah 30 ya. Nah, ini karena akhir tahun 30 Desember, jadi tidak ada realisasi di tahun itu. Karena baru beli masa ya, belum ada penyusutan ya, jadi belum dipakai gitu ya. Langsung bikin laporan konsolidasi 31 Desember. Maka laporan konsolidasinya isinya hanya satu, isinya hanya eliminasi ya, atau mencatat unrealized. Jadi ini konsepnya sama seperti tanah ya. Kalau ada konsolidasi maka akan dieliminasi gain-nya sehingga nilai asetnya itu sesuai dengan nilai bukunya. Makanya ini mesinnya itu dikembalikan ke nilai 50 kan. Jadi dikurangi 30. Jadi gain tidak diakui. Ini adalah kalau di akhir tahun semuanya unrealized, belum ada yang realized. Ya karena langsung beli, langsung bikin laporan konsolidasi. Jadi sesederhana ini teman-teman ya untuk yang akhir tahun. Jelas? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Nah, bagaimana kalau awal tahun? Nanti teman-teman di sini bermain kayak ngitung penyusutan ya. Ini untuk memudahkan awal tahun. Jadi full. Penyusutannya full setahun. Jadi pemakaiannya full setahun. Bisa jadi nanti soalnya bukan 2 Januari, 1 April, 1 Juli, 1 Agustus ya nggak apa-apa. Tapi intinya adalah kalau tidak dibeli di akhir tahun, artinya di awal tahun atau di tengah tahun, berarti kan sudah dipakai, betul nggak? Saat beli sampai kemudian nyusun laporan keuangan sudah ada pemakaian. Betul ya? Paham maksud saya? Jadi ini kan tahun 2019, berarti nanti saat laporan konsolidasi 2019 berarti sudah ada pemakaian, sudah ada yang di-realize di tahun 2019. Bedanya dengan yang ini apa tadi Pak? Kalau yang ini nggak ada yang di-realize, kenapa? Karena belinya di akhir tahun, langsung bikin laporan keuangan, belum ada pemakaian. Gitu ya. Nah kalau ini karena belinya 2 Januari berarti ya pas beli langsung dipakai sampai seterusnya. Jadi selama 2019 pemakaian full setahun. Nah gitu. Untuk jurnalnya P sama saja ya. Pertama mencatat gain. Kemudian S, perhatikan, S akan mencatat dia punya mesin 80 sesuai dengan cost-nya. Harga belinya 80 ya cost-nya. Kemudian di akhir periode karena ini jadi di 2 Januari si S mencatat mesin pada cash. Di akhir tahun 31 Desember S akan mencatat depresiasi. Ya enggak? Karena mesin itu masa manfaatnya masih 5 tahun, jadi langsung saja 80 bagi 5, 16. Jadi depresiasi, asumsi garis lurus tanpa nilai sisa. Jadi S akan menyusutkan, ya tetap ya, setiap tahun 16.000. Sekarang perhatikan teman-teman. Nilai mesinnya karena S karena mencatat 80 kan berarti penyusutannya 16. Betul nggak? Iya nggak? Halo? Ya, harusnya berapa harusnya? Kalau tidak ada, kalau keuntungan yang 30 itu dilepas. Mesinnya kan menurut S mesinnya nilainya 80, betul 80. Karena dia belinya 80. Tetapi menurut konsolidasi bukan 80 nilainya. Karena 80 itu ada unsur gain 30 ini.
Jadi 80 kan 50 tambah 30. Ya, 50 itu cost-nya tambah 30. Kalau secara konsolidasi nggak boleh. Makanya menurut konsolidasi ini harus dikurangi mesin ini. Mesin harus dikurangi sekaligus mengeliminasi gain. Jadi ini mencatat unrealized. 30 itu unrealized. 30 ya. Pertama dihilangin dulu. Ya. Baru kemudian karena ini sudah setahun dipakai, di jurnal konsolidasi ada tambahan satu lagi, yaitu mencatat realisasi. Mencatat realisasi. Jadi tadi total gain-nya berapa teman-teman? Total gain-nya? Halo? Total gain-nya berapa? 30.000. Mesinnya berapa tahun? Mesinnya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Nah, berarti langsung aja dibagi 30.000 bagi 5. 6.000. 6.000 itu adalah setiap tahun berarti setiap ada pemakaian gain-nya akan di-realize 6.000, 6.000, 6.000. 6.000 itu sama saja dengan jumlah depresiasi yang ditulis S dengan jumlah depresiasi yang awal. Ini kan S ini 16.000 gara-gara 80 bagi 5. Padahal kalau konsolidasi bukan 80 bagi 5, tapi berapa bagi berapa? Kalau secara konsolidasi? 50 bagi 5. 50 bagi 5, 10.000. Jadi secara konsolidasi depresiasinya harusnya 10.000, bukan 16. Ya. Tetapi menurut S 16.000, ya benar, S juga benar. Makanya konsolidasi akan menyesuaikan depresiasinya dikurangi 6.000. Nah, itu sekaligus realize. Jadi jurnalnya realize-nya bentuknya apa? Mengurangi akumulasi depresiasi. Sekaligus mengurangi depreciation expense di tahun itu. Saya ulangi lagi. Jadi realize-nya aset tetap itu dengan cara apa? Dengan cara mengurangi depresiasi. Kalau depresiasinya berkurang, asetnya labanya naik atau turun? Kalau beban depresiasi dikurangi? Naik. Nah, itu berarti nambah. Nah, gain-nya berarti kan realisasi itu berarti merealize ya, akan menambah laba konsolidasi. Perhatikan. Dari sudut pandang konsolidasi beban depresiasi seharusnya 10.000 ya kan. Sementara S mencatatnya 16, berarti harus dikurangi 6.000. Akhirnya apa? Berarti disitulah bentuk realize-nya itu dalam bentuk mengurangi depreciation expense. Kalau depreciation expense berkurang, laba akan naik. Nah, berarti itu realize, laba akan naik. Itu realize. Bisa dipahami nggak? Jelas? Halo? Clear? Jelas? Kalau mau diulang, saya ulang. Bilang, kalau mau diulang, saya ulangi. Kalau sudah jelas, saya lanjut. Gimana teman-teman? Sudah paham konsepnya? Logikanya sudah paham? Logikanya sudah paham? Atau mau diulang lagi? Ulang satu kali lagi, Pak. Oke, saya ulangi lagi. Karena ini belinya di 2 Januari, di awal tahun, maka P akan membuat jurnal. Ini P akan membuat jurnal tanggal 2 Januari, cash 80, karena harga jurnal 80. Akumulasi depresiasi dihilangin ya, karena kalau aset tetap dijual itu akumulasi dihilangin. Mesinnya di kredit sesuai cost-nya. Selisihnya adalah gain. Ini untung 30. S akan mencatat jurnal mesin pada cash 80. Karena S mencatatnya 80, berarti nanti di akhir periode S akan mencatat depreciation expense sebesar 16. 80 bagi 5. Ini sesuai soal ya, 5 tahun. Nah, di sini teman-teman, karena sudah dipakai, tadi kan ini kita bicara sudut pandang konsolidasi. P dan S sudah benar jurnalnya. Dan itu tidak berubah, tidak dikoreksi, sudah benar. Sekarang dalam rangka dikonsolidasikan, dalam rangka digabung, kan yang namanya konsolidasi tidak boleh mengakui keuntungan antar induk anak. Padahal 80 itu ada unsur untungnya 30 ini. Jadi 80 itu sama dengan 50 tambah 30. Ada untungnya 30. Maka saat konsolidasi dibalikin lagi. Dibalikin lagi ke 50. Jadi 30-nya dikurangi. Jadi mesinnya akan dikurangi.
Jadi jurnal pertama untuk mencatat konsolidasi ya adalah menyesuaikan nilai mesin. Mesinnya harus dikurangi 30. Nah, debitnya menyesuaikan nanti setiap tahun. Nah, karena ini tahun pertama, debitnya akan menghapus gain. Karena di tahun pertama ada gain. Di tahun kedua kan sudah tidak ada gain lagi. Ya enggak? Tahun pertama ada gain yang dicatat oleh P ini. Makanya gainnya di debit. Semua metode mau cost mau equity jurnalnya awal-awal sama ya. Gain pada mesin 30. Nah, dampaknya juga itu yang pertama. Yang kedua adalah menyesuaikan nilai depresiasi. Yang pertama kan sudah menyesuaikan nilai mesin, yang 80 turunin jadi 50. Jadi 80 dikurangi 30. Pas, udah. Yang kedua adalah menyesuaikan nilai depresiasinya ini. S kan depresiasinya 16.000. Padahal menurut konsolidasi bukan 16, tapi 10. Karena menurut konsolidasi nilainya itu bukan 80 tapi 50. Nah, 50 bagi 5 kan 10. Nah, berarti kelebihan dong depresiasinya. Makanya perlu dikurangi depreciation expense-nya, dikurangi 6.000 sehingga depreciation expense itu 10.000. Ya enggak? Dengan mengurangi depreciation expense sebesar 6.000 ini, otomatis kan beban konsolidasi lebih kecil. Beban gabungan. Karena beban depresiasinya dikurangi. Dampaknya apa? Laba konsolidasi akan naik. Itulah kenapa jurnal yang B ini, selain disebut jurnal untuk menyesuaikan depresiasi, adalah jurnal realized gain. Makanya tadi kenapa kalau untuk aset tetap yang disusutkan itu dia di-realize, ya, gainnya diakui di laporan keuangan ketika laporan keuangan konsolidasi ya. Ketika apa? Ketika dipakai. Ada pemakaian selama setahun itu. Di contoh ini pemakaiannya full setahun. Jadi diakui setahun full 6.000. Sesuai dengan penyusutan itu. Jadi ini. Jadi B itu selain jurnal untuk menyesuaikan jumlah depresiasi, sekaligus adalah realize. Sekaligus adalah jurnal untuk merealisasikan keuntungan. Kenapa Pak disebut realize? Karena gara-gara ada jurnal ini, labanya naik. Labanya bertambah. Ya enggak? Bentuknya adalah labanya jadi bertambah. Laba konsolidasi. Seperti itu. Ini hanya ada di jurnal warna biru, warna konsolidasi. Seperti itu. Jadi teman-teman warna itu bermain ya. Ada artinya. Oke. Jelas? Jelas? Bagaimana? Atau mau diulangi lagi? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, baik. Jadi 3 jurnal ini semuanya dibuat di tahun 2019. Sehingga laporan konsolidasi 2019 yang di paling atas itu. Jadi warna 2019 itu warnanya biru, maka konsolidasinya juga warna biru ya. Judulnya ini warna biru. Jadi warna ini ada artinya teman-teman. Nanti teman-teman akan jelasin urutannya gitu. Makanya sudah saya buat slide-nya itu urutannya gitu, jelasinnya gitu. Habis ini lari ke sini. Harusnya itu sih berdekatan, tapi karena keterbatasan tempat jadi akhirnya agak jauh gitu ya. Habis ini ke sini. Dah, selesai. 2019 selesai. Teman-teman lihat di laporan konsolidasi, gain sudah tidak ada lagi, ya. Gain yang diakui oleh P sudah tidak ada lagi. Kenapa? Ya karena tidak boleh mengakui gain ya antar induk anak ya. Nah, terus kemudian jurnal yang B itu menyebabkan depreciation expense menjadi 10 setelah konsolidasi. Jadi itulah laba konsolidasinya jadi bertambah gitu ya. Terus sekaligus membuat akumulasi depresiasi di tahun pertama 10. Jadi nanti akumulasi depresiasinya untuk konsolidasi akan konsisten. Jadi setiap tahun 10, 10, 10. Nanti tahun kedua berarti berapa teman-teman? Tahun kedua. Akumulasi depresiasi tahun kedua berapa? 20. 20. S akan mencatat berapa? Kalau S
S kan setiap tahun akan 16 terus, S itu setiap tahun. 32. Nah, S32. Berarti nanti untuk konsolidasi harus dikurangi berapa akumulasi depresiasinya? 12, Pak. 12. Nah, itu. Sehingga akan 20, terus tahun ketiga 30, tahun keempat 40, tahun kelima 50. Gitu. Sehingga akan dikurangi gitu ya. Nanti itu. Nah, itu rahasianya di situ, teman-teman. Sekarang kita coba ke tahun yang kedua. Tahun kedua berarti pemakaiannya sudah 2 tahun, ya enggak? 2020, tahun kedua. Sekarang saya apa istilahnya tanya teman-teman. Nilai mesinnya di tahun kedua berapa? S akan mencatat nilai mesinnya berapa? S. 80. 80 tidak berubah. S tidak berubah. Iyalah, nilai aset tetap kan enggak berubah. Yang berubah akumulasi depresiasinya. Tidak berubah 80. Jadi S akan mencatat apa istilahnya mesinnya ini. S setiap tahun akan mencatat depresiasi ya. Jadi setiap tahun akan mencatat depresiasi dia. Jadi jurnalnya S itu setiap tahun akan tetap ya. Depreciation expense pada akumulasi 16. Tapi kita fokusnya langsung ke konsolidasi. Oke. Maka yang pertama kita harus sesuaikan lagi nilai 80 itu jadi berapa? Setiap tahun. Karena setiap tahun kan balik lagi. Habis konsolidasi bubar balik lagi 80. Nanti disesuaikan lagi. Jadi setiap tahun nilai mesinnya harus ke berapa? Halo. 50. Harus 50. Berarti setiap tahun teman-teman akan mengkredit mesin 30. Jadi teman-teman mesin akan dikredit 30. Saya ulangi lagi, akan dikredit 30. Karena ini metode cost, masih ingat ya metode cost method, waktu tanah juga sama. Ketika unrealized itu kan pasangannya kalau sudah beda tahun, kalau tahun yang sama kan gain, ya enggak? Kalau tahun yang sama gain. Kalau beda tahun kan RE, ini metode cost ya. Kalau beda tahun kan RE. Harusnya RE-nya itu 30, betul enggak? Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, 30. Tetapi 30 itu kan kalau unrealized semua, padahal selama 2019 sudah ada yang realize belum? Sudah ada yang realize belum? Ada. Jadi ini posisi awal tahun ya teman-teman. Jadi yang kita jurnal yang A ini adalah posisi awal tahun 2020. Jadi saya ulangi lagi, di 2020 itu, awal tahun 2020 sudah ada yang di-realize ini tadi. Kita jurnal B ini tadi. Sudah ada yang di-realize 6.000 ini. Ya enggak? Berarti sampai awal tahun 2020 yang sudah di-realize berapa tadi? Yang sudah di-realize berapa? 6.000. 6.000. Berarti yang belum di-realize 24. Nah, inilah RE-nya 24. Jadi saya ulangi lagi. A itu pertama untuk menyesuaikan nilai mesin. Jurnal A itu tujuannya untuk menyesuaikan nilai mesin. Makanya mesinnya dikurangi 30. Jadi mesin pokoknya setiap tahun harus jadi 50. Itu ya, harus 50. Oke. Terus kemudian A itu juga untuk mencatat realize yang sudah tahun sebelumnya. Kan waktu konsolidasi kan balik lagi kan, jadi harus diulangi lagi. Waktu konsolidasi harus dicatat lagi. Sehingga teman-teman perhatikan, yang A itu akan mencatat realize yang di tahun sebelumnya 6.000, taruh di sini. Oke. Sisanya adalah unrealized, RE-nya 24. Kemudian di tahun 2020 di akhir tahun, maksudnya karena sebenarnya jurnal biru ini semuanya di akhir tahun ya saat konsolidasi. Tapi maksudnya cara bacanya gitu. Jurnal A itu sama sebesar 6.000 terus. Setiap tahun 6.000. Sekarang saya tanya teman-teman. Dengan jurnal A dan B ini berapa jumlah yang di-realize? Total 12.000, Pak. 12.000. 12.000. Berarti kalau 12.000 berarti jumlah akumulasi depresiasi untuk konsolidasi berapa? Saya ulangi lagi. S akumulasi depresiasinya akan 32, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Ya, karena sudah 2 tahun. Karena setiap tahun dia 16. Jadi tahun kedua 32. Padahal menurut konsolidasi 32 itu berapa? Harusnya berapa kan secara konsolidasi? Harusnya 2 tahun. 20. Harusnya 20. Makanya dikurangi 12. Nah, inilah 12 itu ini. 6.000 di A, 6.000 di B. Nah, gitu. Jadi totalnya akumulasi depresiasinya berkurang 12.
Itu teman-teman. Jadi sampai 2020 yang sudah realize adalah 12. Nih. Itu. Jadi itu nanti 2021 nambah lagi. Kalau 2021 berapa yang di-realize? Halo? Berapa yang di-realize? 18. Nah, 18 dibagi 2 jurnal. Jurnal yang pertama yang A itu untuk menyesuaikan mencatat yang 2 tahun sebelumnya. Itu di jurnal di A. Jadi untuk mencatat akumulasi di 2 tahun 2019 dan 2020 itu dicatat di jurnal A. Sehingga RE-nya akan terus berkurang. Unrealized-nya akan terus berkurang. Jadi setiap tahun unrealized-nya akan berkurang dan akumulasi di realize-nya akan bertambah terus. Jadi gitu ya. Tadi kan tahun ketiga realize-nya 18 dibagi 2 jurnal. Jurnal pertama ini tadi untuk ini karena awal tahun. A itu sebenarnya posisi di awal tahun. Makanya mengakui yang 2 tahun yang terdahulu ya, 2019, 2020, 12. Yang tahun berjalan diakui di jurnal B. Jadi jurnal B itu untuk mengakui gain tahun berjalan. Seperti itu. Jelas nggak? Halo, jelas nggak? Jelas? Halo? Teman-teman? Jelas, Pak. Karena ini terbatas ya teman-teman. Harusnya ini saya pengen sebenarnya bikin konsolidasi sampai 2025 juga. Tapi karena nggak ini teman-teman terusin lah, lanjutin. 2021 saya tanya, 2021 akumulasi depresiasi yang dicatat S berapa? S. S akan mencatat mesin sebesar 80. Akumulasi depresiasinya berapa? Sampai 2021. S. 48 ya, Pak. 48. Pokoknya setiap tahun nambah 16, 16, 16. Jadi awalnya 16, 32, 48. Oke. Terus oleh konsolidasi 80 dikurangi jadi 50, betul nggak? Terus 48 dikurangi berapa tadi? Supaya jadi 20, supaya jadi 30? 18.000. Dikurangi 18 supaya 30. Jadi setiap tahun itu konsolidasi akan menyesuaikan. Gitu ya. Jadi akumulasi depresiasi konsolidasi setiap tahun juga akan bertambah. Dari 10, 20 ini, 10, 20 ini, 20 ke 30, nanti tahun selanjutnya 40 dan terakhir 50. Gitu. Clear teman-teman? Jelas? Halo? Jelas? Jelas ya? Atau mau saya ulangi lagi? Kalau bilang ulangi, saya ulangi. Ayo. Jangan sungkan-sungkan. Saya ulangi lagi. Nanti 2022, saya tanya, 2022 berapa jumlah realize-nya? 2022, tahun keempat. Jumlah realize-nya berapa? 24.000. 24 dibagi 2 jurnal. Jurnal yang pertama berarti yang 18 itu di yang A. Karena untuk mencatat yang tahun 2019, 20, 2021 itu jurnal di A, 18. Yang tahun 2022 di jurnal yang B. Nah ini. Jadi kalau di total jumlahnya 24. Gitu terusnya. Tahun terakhir 2023 itu sudah diakui semua. Ya, karena mesinnya juga sudah ini hilang. Ibaratnya sudah habis disusutkan. Jadi total ini adalah sudah 30 ya. Ini 24, ini 6.000. Jadi total sudah 30. Begitu terus teman-teman. Bisa difahami nggak? Halo? Bisa difahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, selesai kita. Selesai. Untuk downstream dan cost method selesai. Silahkan. Mau istirahat boleh, mau tanya boleh. Mau sarapan yang belum sarapan juga boleh. Kita istirahat kalau mau istirahat. Oke. Silahkan. Supaya tidak terlalu cepat, teman-teman bisa mencerna. Boleh. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Yang tadi kan itu tanggal buat transaksinya itu tanggal 2 Januari ya, Pak. Nah, itu Betul. kalau misal kayak di tengah tahun gitu, Pak, itu kan nanti ada kayak di akhirnya itu pasti ada nilai sisa gitu ya, Pak. Nah, Betul. itu nilai sisa itu di apain ya, Pak?
sisa itu Pak. Nilai sisa apa? Nilai sisa yang dari penyusutan ini Pak. Oh, gini. Jadi misalnya nanti itu bukan di 2 Januari, berarti di misalnya Maret kan, di 1 Maret. Atau di 1 Agustus lah, di akhir-akhir tahun, 1 Agustus. Itu nanti seperti contoh yang ada di slide. Contoh komprehensif itu belinya di tengah-tengah, di akhir tahun. Berarti teman-teman, kalau misalnya belinya misalnya di contoh ya. Belinya adalah di 1 Agustus. Berarti berapa bulan ini? Berapa bulan? Sampai akhir tahun berarti dipakai berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. Kalau 5 bulan berarti nanti pengakuan gen tahun pertama juga 5 bulan. Enggak full 6.000, tapi 5/12. Ya enggak? Halo? Halo? Iya Pak. Dan penyusutannya juga bukan 16. Ya enggak? Nyusutnya juga bukan 16, tapi dari Agustus sampai 31 Desember. Ini juga ini. Nanti di sininya juga berubah di sini. Tapi untuk tahun kedua penyusutan full enggak tahun kedua? Penyusutan full enggak? 6.000 enggak tahun kedua? Iya, Pak. Nah, tahun kedua tetap 6.000. Tahun 2 tetap diakui 6.000. Begitu seterusnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau tidak di tengah-tengah, tidak di awal tahun, berarti teman-teman untuk khusus tahun berjalan itu tahun pembelian ya, saat beli, misalnya ini 1 Agustus, maka gennya enggak diakui full. Intinya gini, pengakuan gen itu sesuai dengan depresiasi ya, sesuai dengan depresiasi. Jadi kalau ini cuma 5 bulan berarti ya, kalau setahun kan 6.000, berarti kalau 5 bulan ya 5/12 kali 6.000 berapa? 5/12 kali 6.000 berapa? 2.500. 2.500. Itu tahun pertama diakui 2.500. Berarti nanti di sininya di A, berarti ini 2.500 nih teman-teman. Yang ini yang A ini 2.500. Kemudian yang RE-nya itu adalah 27.500. Begitu terus disesuaikan terus seterusnya gitu. Jadi intinya yang sudah kita akui itu akan selalu kita akumulasi terus gitu. Gitu. Nah, tahun kedua baru boleh full 6.000 lagi. Tahun ketiga full 6.000 lagi. Jadi nanti akan memengaruhi jurnal yang A ini, jurnal yang A yang awal tahun ini ya. Pertama jurnal yang ini di tahun 2019, terus jurnal yang di sini 2020 yang awal yang A ini. Gitu. Begitu seterusnya. Gimana? Jelas, teman-teman? Jelas Pak. Oke. Itu nanti kita langsung latihan ke soal komprehensif sebenarnya. Nanti komprehensif itu belinya 1 Oktober. Jadi memang jarang nanti kalau soal-soal awal tahun itu jarang biasanya. Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut ya, supaya teman-teman nanti punya pengalaman kalau di tengah-tengah tahun seperti apa. Mau lanjut atau istirahat dulu? Saya tawarkan. Kayaknya istirahat dulu, Pak. Oh, pilih mantap pilih. Istirahat berapa menit pilih? 5, Pak. 5. Oke. Baik. Sebentar sebelum istirahat buka kamera dulu. Saya mau ambil ini. Ambil foto untuk laporan portal. Nah, ini kayak ujian aja ini ya. Di ujian. Sebentar. Ini kok masih kurang 1 nih. Kemana ini? Livia kemana Livia? Ada berita nggak? Belum ada, Pak. Nah, kenapa ini? Sudah Sepertinya jaringan, Pak. Jaringan ya? Atau ada ini ya? Listrik. Mudah-mudahan ini segera gabung ya. Atau nanti Livia kalau misalnya ini ya, misalnya suruh hubungi saya. Karena nanti gini, misalnya ini ada kendala jaringan, oke saya anggap hadir di sini, saya tulis hadir, tapi dia nanti ikut kelas saya yang lain. Ya enggak? Saya punya kelas yang nanti siang ada, besok juga ada. Besok teman-teman ada kuliah pagi. Ada Pak. Ada, Pak. Nanti jam ini 10:30 ada kuliah. Nggak ada Pak. Nah, jadi itu bisa ya. Kalaupun nanti nggak bisa juga, ya nanti ya belajar lagi, belajar apa? Ya nanti ketemu belajar gitu ya. Teman-teman mau belajar lagi juga boleh. Intinya gini, PJJ Zoom ini memberikan kita fleksibilitas ya enggak?
Jadi teman-teman misalnya, Pak, saya lagi ada halangan, oke. Saya anggap hadir, tapi teman-teman harus ganti. Ya enggak? Saya anggap hadir, tapi teman-teman harus ketemu saya, baik di kelas saya yang lain atau nanti ketemu di forum. Intinya teman-teman dapat materi, dapat pelajaran gitu ya. Seperti itu. Mau ketemu di kelas atau nanti ketemu sendiri atau ngajak teman-teman juga yang lain juga boleh. Gitu ya. Walaupun ya sama-sama inilah kita supaya teman-teman juga tidak dirugikan, tapi teman-teman harus serius gitu kan. Karena kalau nyediain waktu ya sama-sama harus komitmen bersama gitu. Oke, baik, terima kasih. Kita istirahat dulu 5 menit. Jadi sampai jam 8. Saya tambahin 7 menit lah. Jadi pas 8.35 ya, 8.35. Silakan istirahat. Ada pengaruh ini istirahat, ada dampaknya, ada impactnya. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Oh, kalau saya sangat berpengaruh. Jadi saya tadi istirahat jeda selama berapa tadi? 6 menit dah, 6-7 menit. Saya nelpon ibu saya. Jadi saya sering nelpon. Jadi saya nelpon ibu, nanya kabar, sudah makan atau belum gitu ya. Jadi dan walaupun sebentar ya itu bermakna lah. Jadi teman-teman, maksud saya adalah coba setiap momen itu hargai dan maknai. Jadi nanti teman-teman tidak menyesal. Mohon maaf ya. Jadi ini teman-teman kan sedang kebetulan sudah di rumah masing-masing ya, kumpul dengan saudara, keluarga, orang tua gitu ya. Gunakan itu teman-teman. Gunakan momen itu. Nanti teman-teman akan merindukan atau akan menyesal ketika momen itu sudah tidak ada. Jadi selama kita tadi masih bisa berbuat baik sama orang tua, masih bisa bercakap-cakap berkualitas ya, quality time itu gunakan sebaik-baiknya. Nanti ketika ada masa ketika teman-teman sudah tidak punya momen itu lagi, bisa jadi mohon maaf mungkin ketika orang tua kita sudah tidak ada atau kita sudah jauh dan jarang, ini teman-teman akan merindukan momen itu. Jadi kalau kita sudah sepanjang ada momen untuk berbuat baik, untuk meninggalkan kesan yang sangat baik, lakukan. Itu ya, lakukan. Kalau gitu benar loh teman-teman, nanti biasanya orang kalau itu tadi karena kita nggak bisa memaknai sesuatu, itu kita anggap biasa. Sehingga kehadiran orang tua kita di rumah ya biasa aja gitu. Padahal itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang berharga gitu ya. Tapi karena sering kita ketemu dan sebagainya, akhirnya kita jadi mohon maaf ya, jadi ya kayak biasa, kayak nggak ada istimewanya. Diperintah ngeyel, diomongin bantah, suara keras gitu, suara tinggi gitu. Nah, itu. Mungkin kita tidak ada maksud seperti itu. Jadi refleks atau ya tadilah lagi kesel dan sebagainya. Tapi itu kalau teman-teman maknai, teman-teman tidak akan melakukan hal seperti itu. Teman-teman akan memanfaatkan setiap momen yang begitu berharga. Yakin itu. Nanti kalau teman-teman sudah sibuk atau sudah berkeluarga dan sebagainya, teman-teman akan merindukan itu. Jadi sepanjang masih ini, gunakan sebaik-baiknya. Kita lanjut ke equity method. Equity method ini sama ya teman-teman ya. Kalau dia beli di akhir tahun kan, jadi equity method itu jurnal tambahannya ada di P, intinya gitu. Kalau equity method itu P, jadi selain konsolidasi akan mencatat unrealized ya, P juga akan mencatat unrealized. Jadi intinya equity method itu pasti ada jurnal tambahan di P-nya. Kalau konsolidasi jelas ya, konsolidasi tadi kan jurnalnya akan mengeliminasi mengurangi nilai mesin dan juga mengeliminasi gain. Jadi sekalian mengeliminasi gain sekaligus itu unrealized profit ya, makanya gainnya dieliminasi. Tapi di P juga dicatat, di P itu sudah ada jurnal tambahan income pada investment. Nah itu teman-teman jangan lupa di jurnalnya P. Nanti kalau diminta untuk membuat jurnal P ya jangan lupa itu. Jadi jurnal tambahnya itu Ci. Dah ya itu aja, yang lain sama kan. Makanya kenapa di bukunya P itu nanti income-nya berkurang 30-an. Di bukunya P income-nya berkurang 30. Tapi kalau jurnal ininya sama, jurnal eliminasi ya untuk tahun, kalau dia beli di tahun terakhir ya, itu sama. Jadi gain pada mesin sama, mau equity mau ini sama. Belum ada realize ya. Ini belum ada realize. Jadi karena belinya di 30 Desember ya, jadi belum ada realize.
Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Kemudian gimana kalau belinya di awal tahun? Nah, ini agak banyak ini karena sudah ada realize. Tapi yang jelas jurnal pertamanya sama ya. Nah, ini menarik nih, menarik. Karena P yang jual, maka P yang akan mencatat gain dan kemudian P akan mencatat unrealized ya. Akan unrealized 30. Terus di akhir periode P akan mencatat realized. Jadi unrealized dicatat dulu terus mencatat realized. Jadi double. Ya sebenarnya bisa satu jurnal, tapi untuk memudahkan kita tulis 2 kali supaya teman-teman paham ini jurnal apa. Saya ulangi lagi. Jurnal yang pertama P itu adalah jurnal penjualan 2 Januari. Jurnal yang income pada investment itu 31 Desember, akhir tahun, untuk menjurnal unrealized gain tadi. Karena equity itu berhubungan dengan akun investment in S, maka P akan tadi unrealized-nya akan mengurangi investment ya, income pada investment sebesar 30. Terus di 31 Desember juga karena sudah jalan 1 tahun, sudah bisa di-realize dong yang setahun itu. Ya enggak? Gain-nya itu full setahun. Berarti balik lagi. Jadi jurnal realize itu kebalikan dari unrealized ya untuk yang P. Tinggal dibalik investment pada income. Jadi netnya di 2019 itu netnya 24. Jadi income-nya berkurang 24 sebenarnya kalau netnya ya. Seperti itu. Itu dari P. Kalau S tidak ada perbedaan ya. S akan mencatat ini mesin pada cash dan S juga akan mencatat penyusutan ya. Depresiasi expense dan akumulasi depresiasi sama ya. Sama. Di tahun pertama sama teman-teman, jurnal eliminasinya sama dengan cost method, sama. Artinya sama-sama akan mencatat gain-nya akan dikurangi gitu ya. Terus mesinnya akan dikurangi 30 sama seperti cost method. Terus jurnal realize-nya sama. Jadi saya ulangi lagi, yang sama itu jurnal realize tahun berjalan akan sama, yaitu akumulasi depresiasi pada depreciation expense. Itu ya. Jadi kalau teman-teman bandingin dengan cost method untuk 2019 itu yang beda cuma yang di P-nya saja. S sama konsolidasi sama. Yang beda cuma yang di P ada jurnal tambahan ini, unrealized dan realized. Kalau PS sama, eliminasi sama, ya. Yang berbeda nanti ketika mulai tahun kedua mulai berbeda eliminasinya. Saya ulangi lagi, tahun kedua saya ulangi lagi, tahun kedua ya. Ini tadi ya ininya konsolidasinya. Jadi di sini 24 ya, dari mana 24 itu kalau ditanya ya tadi net 30 dikurangi 6.000 kan 24 ya netnya. Jadi income-nya berkurang 24, investment-nya berkurang 24. Yang lain sama. Oke. Jelas sampai di sini? Lanjut. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Kalau tadi kan penjualannya pada bulan Desember itu nggak dicatat realize-nya ya, Pak ya? Sedangkan kalau Januari ini. Yang ini. Ya. Nah, sedangkan kalau Januari kan dicatat realize-nya. Berarti kalau misalnya di bulan pertengahan, misalnya bulan Juli, berarti realize-nya cuma 6/12 ya, Pak? Betul. 6/12 kali realize yang setahun. Jadi realize tahunan itu kan sesuai dengan jumlah gain-nya berapa bagi 5. Bagi tahunnya ya, Pak? Bagi tahunnya. Jadi itu. Seperti itu. Jadi kalau ditanya 6.000 itu dari mana realize-nya, sebenarnya dari 30. Kan jumlah gain-nya 30 yang unrealized. Dibagi 5, berarti setiap tahunnya diakui 6.000. Ya gitu. Seperti itu. Nah, kalau belinya nggak pas di awal tahun ya berarti ya tinggal dikalikan fraksi waktunya saja. 6/12, 5/12, tergantung belinya kapan. Oke? Nanti kita latihan, nanti bisa dibahas di soal. Sudah ada jawabannya kan? Di slide itu ada soal, ada jawab. Nanti teman-teman saya kasih waktu untuk diskusi di breakout room. Terus nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Sebelum saya kasih soal, sebelum nanti teman-teman ngerjain soal UTS atau soal UAS ya, soal UAS tahun kemarin atau soal di workbook gitu ya. Tapi minimal teman-teman sudah tahu. Jadi sebelum saya jelaskan nanti teman-teman diskusi internal. Oh, ini angka dari mana, ini kan dari mana. Saling bertanya dan saling menjelaskan. Mendiskusikan slide yang sudah saya bagi. Oke, lanjut ya. Lanjut. Teman-teman lanjut. Oke, tahun kedua eliminasi dulu ya. Kita bicara eliminasi dulu. Yang pertama yang harus dieliminasi apa? Jadi eliminasi itu ada dua ya, terkait dengan aset tetap ini. Pertama adalah eliminasi untuk mengeliminasi mesin sekaligus mencatat realize yang tahun sebelumnya ya, termasuk unrealized yang belum unrealized berapa, itu yang A. Yang B adalah jurnal untuk mencatat realize tahun berjalan, tahun sekarang. Jadi jurnal eliminasi untuk tahun eliminasi itu ada dua ya, A dan B ya. Jadi yang pertama adalah untuk mencatat menyesuaikan nilai mesin. Jadi setiap tahun nilai mesin dikurangi supaya jadi 50 tadi ya, 80 dikurangi supaya jadi 50. Terus kemudian mengakui yang B itu adalah mengakui mengakui realize ya, mengakui keuntungan tahun ini. Sama teman-teman dengan cost, bedanya kalau cost pakai RE, ini pakai investment. Itu aja bedanya. Dah, itu aja. Kalau cost tadi kan RE ya, RE. Kalau ini adalah pakai investment in S. Itu bedanya. Equity dengan cost. Di eliminasi bedanya cuma itu. Di akunnya RE cost, kalau equity adalah investment in S. Terus perbedaan berikutnya adalah di jurnalnya P, teman-teman. Perhatikan. Jadi setiap tahun P akan menjurnal realize. Jadi P apa jurnalnya? Ini kan 2019 sudah menjurnal investment pada income sebesar 6.000. Nanti di 2020 jurnalnya gimana si P? Di 2020. Di 2020 P jurnal apa? Halo? 2020? Di akhir tahun 2020 P jurnalnya apa? Investment pada income lagi, Pak. Sebesar 6.000 lagi. 6.000 lagi. Dan itu akan seterusnya sampai tahun kelima. P akan mencatat itu. Yang ini Pak, yang unrealized, ya unrealized nggak usah. Unrealized cuma sekali. Unrealized nyatetnya cuma sekali di 2019. 2020 dan seterusnya cukup realize sampai habis. Ya nggak? Betul nggak? Jadi unrealized cukup diakui sekali di tahun pertama, ya. Karena munculnya itu di tahun pertama ya 2019, baru seterusnya cukup realize. Jadi realize-nya itu 5 tahun, termasuk tahun pertama ya, 6.000 tahun 2020 sampai 2023, 6.000 gitu. Jurnalnya seperti ini. Warna hijau itu berarti jurnalnya P, warna hijau. Kalau S warna kuning, kalau biru adalah jurnal konsolidasi. Jurnal itu. Oke teman-teman, begitu seterusnya ya. 2021 juga sama ya, tinggal ganti investment in S ya, sama. Kalau tadi kan RE, tinggal diganti aja. Dan seterusnya. Artinya sepanjang setiap tahun nilai akumulasi nilai realize-nya bertambah. Tahun pertama 6.000, tahun kedua 12. Ini 12 ya. 12. Tahun ketiga jadi karena apa? Karena akumulasi depresiasi itu kan setiap tahun bertambah terus, betul nggak? Halo. Ya nggak? Iya, Pak. Makanya nilai akumulasi depresiasi yang di debit semakin bertambah. Tahun pertama kan cuma 6.000 nih, tahun pertama 6.000. Tahun kedua 12 nih, yang A 6.000, yang B 6.000, 12. Tahun ketiga 18 dan seterusnya. Kenapa? Karena akumulasi depresiasi itu setiap tahun bertambah. 16, 32, 48, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, selesai. Oke. Teman-teman, ada pertanyaan? Untuk downstream selesai. Upstream tinggal bagi aja dengan NCI, itu aja sebenarnya. Konsepnya sama. Downstream semua gain, semua realize, unrealized itu miliknya siapa? Siapa? Kalau downstream semua realize, unrealized dampaknya ke siapa semua? Induk, P, Indo. Tidak ada NCI. Jadi full
realize-nya full 6.000, gain-nya full 30, diakui full semua. Ya. Jadi itu. Nah, nanti kalau upstream harus dibagi karena yang punya gain adalah si anak. Sementara anak itu dimiliki oleh induk dan NCI. Jadi harus berbagi. Itu aja sih. Yang lain sama. Tinggal itu aja yang berbagi. Oke. Baik. Cukup. Sekarang kita lihat. Ini kayak kemarin soalnya ya, tapi saya ganti. Ini jual peralatan ya, equipment. Jual peralatan, jualnya 4 Januari ya, masih awal tahun. Jadi ini soalnya sederhana dulu. Nanti soal komprehensifnya nanti di akhir ya sekalian. Nanti saya di akhir nanti saya kasih waktu teman-teman untuk diskusi. Jadi teman-teman silakan berdiskusi di antara teman-teman. Saling menjelaskan, saling belajar, pokoknya dibahas, kok seperti ini Pak jurnalnya. Kalau ada pertanyaan, ada bingung di kelompok nggak terpecahkan, nanti ditanyakan di kelas, bareng-bareng. Bisa jadi nanti kelompok lain bisa jawab. Nah gitu, jadi kita saling ini. Seperti itu ya. Oke, jadi intinya ini jual peralatan 95, itu ya. Cost-nya 120, akumulasi 40, jadi sebenarnya book value-nya 80 ya. Jadi gain-nya berapa ini? Gain-nya berapa? Gain-nya. Harganya 95, cost-nya 120, akumulasinya 40, berarti book value-nya 80. Berarti gain-nya berapa? 15. Nah, gain-nya 15. Jadi si P akan mencatat gain 15. Nah, seperti ini. Dia terima cash 95, ya. Akumulasi depresiasi di debit, equipment di debit kredit sesuai cost-nya, ada gain 15. Metode equity sama saja. Bedanya apa? Bedanya kalau metode equity? Ada tambahan apa untuk P? Untuk P ada tambahan apa? Unrealized. Nah, ada unrealized dan ada realized, ya enggak? Jadi ini adalah 15 gainnya 15. Kalau dibagi 5 karena 5 tahun, berarti setiap tahun realize-nya berapa? Pengakuan realize-nya setiap tahun berapa? 3.000. Nah, makanya ini P akan, tapi ini enggak bareng ya jurnalnya ya. Jadi yang ini adalah jurnal tanggal 4 Januari, ini sama. Kalau jurnal unrealized sama realized ini jurnal di 31 Desember. Di 31 Desember, di akhir. Nah, gitu ya. Seperti itu. Untuk S ada perbedaan nggak S? Halo? S antara cost method, equity method sama atau beda? Sama. Ya, sama. Eliminasinya tahun pertama 2017 sama atau beda? Cost dan equity? Sama, Pak. Sama. Tahun pertama sama. Karena sama-sama ada gain ya, masih ada gain, jadi gainnya dieliminasi dulu sama. Terus pengakuannya sama. Jurnal pengakuannya sama ya, pengakuan gainnya ya. Akumulasi di debit, depresiasi di kredit. Sama. Jadi sama tahun pertama. Tahun kedua, siapa yang menjurnal tahun kedua? Siapa yang membuat jurnal tahun kedua? P atau S? Jurnal S, tahun kedua. S, Pak. S. Jurnal apa? S jurnal apa? Jurnal depresiasi. Penyusutan kan? Jadi dia penyusutan tahun pertama kan sudah dibuat nih 19. Tahun kedua juga 19. Jadi ini membuat jurnalnya di akhir ya penyusutannya di akhir tahun. Untuk equity juga sama 2018 juga sama 19. Oke. Padahal harusnya berapa teman-teman? Harusnya penyusutan menurut konsolidasi harusnya berapa? Menurut konsolidasi harusnya berapa? Kalau menurut konsolidasi nilai, kalau menurut S equipment kan 95 dibagi 5 jadi 19. Kalau menurut konsolidasi bukan 95 tapi 80 kan? Ya enggak? Tapi 80. Nah, 80. Berarti 80 bagi 5 berapa? Setiap harusnya kalau 16. Nah, selisih 3.000 itu tadi kan? Ya enggak? Selisih 3.000 tadi yang realize tadi itu. Nah, oke. Jadi di 2000 oke, ada yang mau ini? Jurnal eliminasinya gimana untuk 2018? Eliminasi untuk cost method cuma eliminasi ya. Kalau yang equity method ada tambahan jurnalnya P. Jadi P harus membuat jurnal kalau realize. Tapi kalau cost method tidak perlu. Cukup jurnal konsolidasi A dan B. Nah, A-nya ini. A-nya adalah mengakui
realized sebelumnya ya, sekaligus memunculkan unrealized pada ini RE ya. Jadi RE-nya 12 ya, karena dikurangi 3.000 jadi tinggal 12. Terus kemudian yang B, yang jurnal keduanya adalah membuat jurnal pengakuan yang tahun sekarang ya, tahun kedua. Jadi total yang diakui selama 2018 itu totalnya akumulasinya 6.000. Itu. Nanti 2019 gimana jurnalnya 2019? Coba. 2019 jurnalnya gimana teman-teman? Jurnalnya sama tapi angkanya beda. 2019. Ayo. Total berapa 2019 yang di-realize? Halo? 6.000 ya, Pak? 2019 yang di-realize. 9.000. Udah 3 tahun, udah 3 tahun kan? Oh iya, 9.000. 9.000. Jadi nanti 2019 RE-nya berkurang jadi 9.000, ya kan? Oke, akumulasinya naik jadi 6.000. Nah, ini sama. Jadi total 6.000 tambah 3.000 total 9.000. Nah, gitu. Itu tahun 2019. Untuk yang di P, bedanya apa kalau di P, teman-teman? Ada jurnal buat P, Pak. Oke, sebelum P, eliminasinya berbedanya di mana untuk Investment. eliminasinya? RE-nya jadi investment, Pak. Nah, RE-nya jadi investment. Udah gitu aja. RE-nya jadi investment. Nih. Terus tambah jurnal P. Apa jurnalnya P? Investment in S pada income from S. Nah, ini sama ya. Jadi ini realize tahun 2017, ini 2018. Oke, alhamdulillah. Selesai? Cukup? Cukup? Lanjut? Kalau ada yang bertanya silakan. Izin bertanya, Pak. Yuk. Itu untuk yang equity method, yang jurnal dibuat P itu yang realize ini dibuatnya pas pada saat penyesuaian aja atau emang barengan kayak gitu, Pak? Pas ya buatnya di 31 Desember. Kan ini jurnal penyesuaiannya P kan 31 Desember. Iya, Pak. Ya, jadi karena realize itu kan kalau sudah setahun udah dipakai kan. Makanya di akhir ya kayak penyusutan sebenarnya. Jadi sebenarnya mirip-mirip buatnya ya di akhir itu. Jurnalnya jurnal itu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makanya saya kasih warna beda jadi P. Jangan dicampur dengan konsolidasi ya. Jadi itu ininya beda. Oke. Baik. Lanjut ya. Udah selesai kita. Untuk upstream upstream untuk tahun kalau di akhir tahun ini pokoknya upstream itu kuncinya kalau pas ada pembagian RE tadi ya enggak, pengakuan unrealized dan realized itu ini. Oke, kita coba. Ini cost method ya upstream. Enggak beda kalau cost method enggak beda. Yang beda yang jual jadi S gitu kan. Makanya saya tinggal ganti warna aja. Ini awalnya P, saya ganti S saja. S cash 8. Jadi yang punya gain itu S. Sebaliknya P yang beli. Jadi P yang nanti akan membuat penyusutan. Nanti ya. Ini karena belinya di akhir tahun jadi nggak ada penyusutan kan. Uang belinya di 30 Desember ya. Oke. Eliminasinya sama ya. Jadi nggak ada masalah ini untuk tahun. Kalau akhir tahun nggak ada masalah. Bedanya cuma yang jadi pembeli P, yang jadi penjual S gitu aja. Jadi yang punya yang mesinnya sekarang pindah ke P gitu ya. Yang ada gain-nya adalah S. Itu aja bedanya. Itu. Ini kalau di awal tahun. Nah ini perhatikan. Untuk si S tidak ada masalah ya teman-teman ya. Si S jurnalnya sama saja ya. Jadi cash akumulasi. Nah, P ini sekarang yang nambah jurnalnya. P akan mencatat mesin cash dan dia akan mencatat depresiasi. Jadi yang mencatat depresiasi adalah P. Gitu ya. Eliminasinya sama ya. Untuk tahun pertama gain pada ini sama saja ini. Ini persis sama, tidak ada perbedaan. Nah, NCI itu mulai muncul nanti di tahun kedua. Sebenarnya tahun kedua. Tahun pertama belum muncul NCI. Ngaruhnya paling nanti cuma di ini karena ini ya, karena cost method ya. Jadi tidak ngaruh ya. Kalau equity method nanti ada ngaruhnya. Ini cost method tidak ada perbedaan. Oke. Tahun pertama seperti ini. Ada pertanyaan?
teman-teman? Ada pertanyaan? Jelas? Halo? Jelas? Untuk tahun kedua, RE-nya tadi dibagi 2, gitu aja sebenarnya. Harusnya kan kalau downstream, itu kan semua RE yang unrealized kan 24 tadi, betul nggak? Halo? Ya nggak? Jadi, Iya. jadi kan 2020 kan akan menyesuaikan mesin 30 dikurangi yang sudah realized 6.000, jadi sisanya tadi kan RE 24. Ya nggak? Betul nggak? 24. Iya, Pak. Kalau downstream, mohon maaf, downstream semuanya masuk RE. Downstream semuanya masuk RE. Tapi kalau upstream dibagi 2. Yang RE berarti 80%, tergantung kepemilikan ya. Jadi 19.200 itu dari mana Pak? 80% kali 24. Jadi ketemunya 19.200. Sisanya NCI. Nah, gitu aja. Itu teman-teman. Begitu seterusnya. Wah, ini kelewat tadi ya. Ini padahal sudah diteliti ternyata masih ada ini tadi apa? Gambar yang ini. Teman-teman lihat nggak ada yang gambar yang ini? Tulisan yang sebenarnya nggak masalah, ini loh. Nah, ini harusnya di itu. Nah, itu. Nah. Oke, baik. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi jurnal seterusnya itu pokoknya kalau upstream berarti dibagi 2 ya, RE-nya dibagi 2. Kalau kemarin kalau downstream kan semuanya masuk RE semua. Kalau ini dibagi 2. Contoh tahun 2021 yang masuk ke RE berapa? Tahun 2021 yang masuk ke RE itu adalah 18 kan? Ya enggak? 18. Nah, 18. Makanya dibagi 2, RE-nya 80%, NCI-nya 20%. Dan seterusnya. Oke. Cukup? Cukup? Cukup teman-teman? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Ini ada yang kurang ini sebenarnya di worksheet-nya ini. Mohon maaf ya, ada yang kurang saya kelupaan. NCI belum saya tulis ini. Di worksheet ini loh, di worksheet. Di 2020 tuh harusnya ada NCI, ya enggak? Ya enggak teman-teman? Di worksheet 2000 di kertas kerja, di laporan keuangan konsolidasi ini loh. Ini harusnya ada RE ini. Ini loh. Dan ini belum diubah ini, mohon maaf ini. Nanti saya ubah lagi nanti teman-teman ya. Ini kelewat ini. Ini loh. Ini bukan 24 ini harusnya. Ya enggak? Ini ketukar ini sepertinya. Ini harusnya berapa ini ya? Harusnya berapa? Yang RE berapa? 19.200. 19.200. Terus ini harusnya ada NCI loh. Makanya ini kok kelewat ya ini. Kelewat teman-teman ini. Enggak sengaja nih. Ini harusnya ada NCI di sini yang NCI-nya loh. Saya penasaran ini. Kalau ini udah benar ini. Kalau ini udah benar ini. Kalau yang equity method sudah benar. Nah, ini udah benar nih. Kalau equity method tapi ini malah nggak ada RE-nya ini. Ya nggak? Oh, kalau equity method ini investment ya, benar. Ini sudah benar nih. Ini kalau equity method sudah benar. Dibagi antara investment dan RE 4.800. Tapi kalau ini belum ini teman-teman. Ya. Insya Allah nanti saya ganti nanti, saya perbaiki. Di worksheet-nya insya Allah nanti saya perbaiki. Oke, nah kayak gini-gini ada yang kelewat-kelewatnya kan, baru ketahuan ketika kita ngajar dan ini kan. Padahal udah diteliti ya, itulah manusia. Harus ini. Oke, ada pertanyaan untuk cost method upstream? Silakan. Halo. Di kelas ini ada yang bisa nyanyi nggak? Yang suka nyanyi siapa di kelas ini? Boleh dong nyanyi dong, biar nggak ngantuk teman-teman. Siapa yang suka nyanyi? Kevin suka nyanyi di gereja, Pak. Oh,
Kamu suka lagu siapa, Billy? Kan saya Kevin, saya kan satu SMA sama dia, terus dia di gereja nyanyi mulu gitu, saya ngasih tahu gitu. dia malu-malu. Nah, kalau lagu kamu suka apa? Kalau ditanya lagu favoritmu apa? Liverpool, Pak, The Beatles. Oh, The Beatles. Oh, kamu suka lagu-lagu klasik gitu ya? Iya, Pak. Oh, kalau lagu-lagu kayak One Direction gitu, tahu nggak One Direction? Atau Blackpink? Tidak tahu, Pak. Blackpink. Ada yang tahu lagunya Blackpink? Teman-teman tahu nggak maskotnya Stan itu siapa? Tahu nggak? Pernah dikasih tahu nggak maskotnya Stan? Emang ada, Pak? Loh, malah tanya emang ada. Ada di lonceng. Ali Wardana, Pak. Loh, maskot kok. Maskot itu kayak kartun maskot. Tahu maskot kan? Kalau akuntansi kan si Leonard, kalau nggak salah dulu kan, akuntansi Leonard singa itu loh, singa. Jadi kalau acara akuntansi ada boneka singa ya kan, nah, singa Leonard. Kalau Stan itu namanya si Banu. Banu. Dugaan saya Banu itu Bakti Nusantara, dugaan saya ya. Kenapa namanya Banu? Nah, waktu Banu di launching itu musiknya yang mengiring adalah lagunya Blackpink. Nah, makanya saya teringat. Apa ya lagunya Blackpink yang apa? Kayak saya lupa itu. Saya lupa pokoknya lagu Blackpink yang jadi Banunya itu ini goyang-goyang di gedung dia atau di mana ya? Yang di kostumin Banu gitu loh. Jadi dia pakai cosplaynya Banu itu. Nah ini cari di Google Banu gitu. Ada nggak? Cari ya. Banu, maskot Stan. Tapi kok nggak teman-teman mau lulus kok malah nggak tahu ya? Coba ketemu nggak? Pasti ada langsung maskot Stan Banu pasti ketemu. Ada kan? Ada, Pak. Inilah si Banu ya nggak? Ada sayapnya gitu si Banu, Superman. Nah si Banu itu. Nah nggak tahu ini siapa yang bikin ini. Nah ini si Banu teman-teman lucu ya maskotnya. Itu udah lama si Banu. Jadi teman-teman kalau inilah maskot Stan, Banu. Udah disembayarakan ini loh, sayembara maskot resmi PKN Stan. Itu. Nah ini Banu ini. Si Banu. Tapi enggak. Teman-teman baru tahu sekarang ya? Iya, Pak. Kok nggak terkenal itu ya? Padahal maskot Stan. Makanya itu loh. Nggak tahu, kira gini. Ketika teman-teman sudah tahu, teman-teman pede nggak untuk memviralkan itu? Si Banu, namanya Banu. Kalau ditanya dugaan saya ya Banu, apalagi pakai itu BHANU, Bakti itu. Dugaan saya itu Bakti Nusantara, ya nggak? Banu, Bakti Nusantara itu ya. Bakti itu ya, Nusantara. Si Banu. Nah itu maskot Stan itu, si Banu. Ada lagunya Blackpink, waktu launchingnya itu diiringi dengan lagu Blackpink. Yang apa ya kok lupa saya lagunya. Oke. Yang drakor pasti tahu lah lagunya yang apa. Coba cari. Ini biar nggak ngantuk selingan ini. Yang kayak itu bukan. Pokoknya dung. Pokoknya kayak saya nggak nyangka itu lagu siapa ini ya. Apa teman-teman kira-kira? Yang terus itu bukan. Nah, apa itu? Itu judulnya Pak. Coba kita cari. Pak, judulnya Pak. Apa ya? Iya itu Pak judulnya dudu. Oh dudu ya. Sebentar. Pak Dung nggak sih? Sebentar. Bukan dudu kayaknya. Sebentar. Pokoknya yang dung gitu. Saya lupa lah. Oke lah. Baik. Kita lanjut ke equity. Ini sebenarnya sama sih teman-teman. Mau langsung latihan juga boleh insya Allah ini. Oke, saya jelasin dulu. Ini kan upstream yang cost method sudah selesai ya. Ada pertanyaan nggak? Halo? Billy? Iya, Pak. Kayaknya nanti saya baca sendiri. Soalnya
biar lebih khusus gitu waktu ya, Pak. Oh ya, ya makanya nanti habis ini saya kasih waktu untuk baca nanti sama teman-teman, ya kan? Jadi perlu penyerapan. Silakan, Taskia, ada pertanyaan, Retno, Zahra, Kevin? Belum Pak kalau saya. Oke. Gimana Kevin? Enggak, Pak. Oke. Kenapa lagunya Blackpink aja, Pak? Gitu, Pak. Makanya saya juga nggak tahu. Kayaknya kedengar cuma ngambil instrumennya saja kayaknya. Mungkin kayaknya asik untuk nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu awalnya itu lagunya siapa. Baru tahu. Oh ternyata di lagu ini kemarin yang dipakai ini ya. Saya baru tahu. Jadi awalnya saya nggak tahu. Saya dengar ya saya kira lagu kayak lagu dangdut biasa gitu. Kayak dangdut. Kayak lagu untuk ini. Mungkin untuk goyang-goyang. Si Banunya mau goyang-goyang kan. Si Banunya bergoyang-goyang gitu ya. Jadi si Banunya. Oke. Baik. Ini equity method ya. Kalau equity method teman-teman. Nah lihat. Kalau di akhir tahun nggak banyak jurnal ya. Di akhir tahun ya. Kalau di akhir tahun itu karena nggak ada realize jadi nggak banyak ya. Jadi bedanya cuma di P. Intinya pokoknya kalau equity method itu di P akan mencatat unrealized dan realized. Karena ini di akhir tahun cukup unrealized saja. Dan karena ini upstream, nggak semuanya, ya nggak? Harusnya kan gennya 30. Karena ini gennya itu bukan gennya si P, tapi gennya si S yang punya gen sebenarnya. Makanya P hanya mengakui 80%-nya, 24. Seperti itu. Waktu release pun si P juga akan mengakui cuma ini 4.800, ya enggak? Bukan 6.000. Kalau tadi kan downstream 6.000 ya. 30 bagi 5 6.000. Sekarang cuma 24 bagi 5 4.800. Jadi realize-nya unrealized dan realize-nya itu disesuaikan. Jadi tidak full 100%, sesuai dengan persentasenya saja. Oke. Itu equity method. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini nggak ada perbedaan tahun pertama eliminasi, sama saja. Nah untuk tahun kedua tinggal diganti aja ya. Nah nanti si P di tahun kedua dan seterusnya akan membuat jurnal realize. Jadi realize-nya itu investment pada income sebesar 4.800. Begitu terus. Itu. Oke teman-teman ya. Untuk eliminasinya tinggal diganti aja RE diganti investment in S sama ini. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Cukup? Silakan. Cukup? Ada yang mau menjelaskan ini enggak? Silakan. Saya yang asrotin loh, jarang-jarang loh ya. Saya yang klik. Silakan. Soalnya sama kayak tadi, tapi bedanya ini adalah equity method. Upstream. Ini upstream. Soalnya sama. Ini upstream, berarti yang jual S ke P. Berarti yang bikin jurnal pertama S dulu ya. Ini S. Jadi cash pada akumulasi equipment ada gain 15. Soalnya sama kayak tadi, bedanya ini yang jual S gitu aja. Nah, berarti kalau equity method sama ya. Equity method S-nya sama. Terus habis ini siap P gimana jurnalnya P? Coba P jurnalnya gimana P? Untuk cost method P gimana? Equipment pada cash, Pak. Equipment pada cash. 95. Terus akhir periode P akan mencatat apa? Season expense. Nah, 19. Itu P. Equity method. Gimana jurnalnya P? Sama tapi ada tambahannya.
Nah, tambahannya apa? Tambahannya? Yang Realized dan unrealized. Unrealized-nya berapa? Unrealized-nya? Unrealized-nya sebesar berapa coba? Ayo. Yang dicatat P, ini kan gennya 15 nih. Tapi kan dibagi 2 gen 15 itu. Nah, berarti berapa? 80% ya, Pak. 13.500. 90. 13.500. 90% kan? Iya, 90, Pak. Di soal ini 90%. Jadi 13.500. Jadi investment income-nya juga, kenapa investmentnya 1.500 itu? Sebentar. Nah, ini perlu dikoreksi nih. Investment in S-nya berapa ini harusnya teman-teman? Setiap tahun berapa? Iya, salah ini. Salah, harus kita perbaiki nih. Jangan disebar dulu slide-nya ini. Nanti kita perbaiki. Harusnya berapa ini yang di-realize? 2.700. Nah, betul. Ini lupa ini. Typo. Berapa teman-teman harusnya? 2.700. 2.700. Yaitu 90% kali 3.000 kan? Ya enggak? Kalau full kan 3.000. Ini diganti teman-teman. Kita ganti. Nanti insya Allah habis ini nanti saya posting lagi. Jadi teman-teman nanti jangan yang ini jangan disebar dulu ya enggak? Jangan disebar dulu. Yang kalaupun disebar ganti dulu, ganti. Makanya ini manfaatnya harus diuji dulu. Jadi slide itu harusnya divalidasi, diuji dulu dengan seperti ini. Jadi sebelum nanti disebar, dipastikan dulu. Nah, gitu ya. Ya kayak gini-gini, ternyata ini 2.700. Iya, betul. Ini kayaknya belum diganti kemarin. Jadi betul 2.700. Ini juga sama 2.700. Oke. Nah. Oke, ini. Terus, oke, baik ya. Saya ulangi lagi. Jadi P akan membuat jurnal unrealized dan realized. Kalau unrealized-nya udah benar ya, 13.500 sudah benar unrealized-nya? Benar? Benar, Pak. Oke. Terus untuk jurnal 2000 ini punya eliminasinya. Eliminasinya sama ya, jadi tidak ada ini. Terus 2018 kalau cost langsung saja ya cost ya. Jadi ini sebenarnya P harus satu jurnal lagi nih ya P ya. P depreciation expand, akumulasi depresiasi. Eliminasinya ini 12 3.000 oke. Enggak ada masalah ini. Yang di 2018 nih. Nah, angka ini dari mana? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Angka ini dari mana? Angka itu dari mana teman-teman? 15.000 dikurang 3.000, terus untuk investment in S-nya dikali presentasenya 90%, terus sisanya masuk ke NCI, Pak. Ya, jadi ini kan sebenarnya 12 kan, ya enggak? 12.000 kan? Iya, Pak. 12.000 dibagi ini juga kurang ini. Oh, ini kurang teliti juga ini. Ini upstream atau downstream ini? Upstream kan? Betul enggak? Halo? Iya, upstream. Iya, Pak. Yang di cost method harusnya gimana yang di cost method? Yang di cost method? Ada NCI. Ada NCI, Pak. Iya, ada NCI-nya. Lupa diubah. Ini kemana? Ini alhamdulillah nih. Makanya ini jadi paham kan? Nah, ini sebenarnya persis kayak ini 1.200. Ini 10.800. Nah, ini nanti insya Allah saya tulis ini ya, biar ada revisi gitu. Nah, mau diupload saya cabut yang di GCR atau gimana? Atau langsung saya forward ke WA yang sudah saya ubah ini? Di-upload aja. Takutnya. Oke, diupload di WA ini ya, di GCR ya. Jadi di GCR Ya, nanti Pak. saya hapus yang lama, saya ganti yang ini. Nah, ini. Oke. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan?
Untuk equity method P ada jurnal tambahan ya untuk realize tadi. Untuk yang ini. Silakan. Kira-kira ada yang kurang pas lagi nggak? Atau sudah? Ada yang kurang pas lagi nggak? Sudah cukup kayaknya ya. Halo? Oke teman-teman, clear? Sampai di sini clear? Ini 90% kali 3.000. Oke. Gimana teman-teman? Bisa difahami sampai di sini? Oke. Cukup? Izin bertanya, Pak. Boleh. Kalau loss gitu, jurnalnya tinggal dibalik ya, Pak? Atau ada beda? Iya, tinggal dibalik kalau loss. Jadi nanti kalau loss itu berarti apa istilahnya betul dibalik. Kalau loss itu kan berarti nanti depresiasinya ditambah supaya ini. Tapi jarang sih jual loss itu jarang. Tapi kalaupun ada loss dibalik. Tapi sepertinya kita nggak sampai kasus lossnya. Jadi gain dulu gitu ya. Kalau loss dibalik, tinggal dibalik aja. Logikanya dibalik. Seperti itu. Oke, cukup teman-teman? Cukup? Silakan. Kalau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya sudah selesai kita. Tinggal teman-teman bahas soal komprehensif itu. Soalnya sama, tapi satu pakai metode cost, satu pakai metode equity. Yang ada di slide itu. Itu soal komprehensif itu. Kenapa komprehensif? Karena melengkapi worksheet dan datanya tidak cuma penjualan aset tetap ya, tapi juga penjualan tanah, inventory. Ini. Nah itu. Ini pakai metode cost. Kalau ini pakai metode equity. Nah itu. Mudah-mudahan tidak ada yang salah input ini. Insya Allah ini sudah benar. Insya Allah ini. Sudah dicek di Excel ya. Dan sudah di ini. Insya Allah sama kok. Hasilnya sama kan. Pokoknya kalau hasilnya konsolidasinya sama antara cost method dan equity method, ya betul berarti. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, usulan juga boleh. Kalau ada mau diulangi, saya ulangi insya Allah. Silakan. Gimana Jo? Jonathan? Ada pertanyaan Jonathan? Saya karena seringan disconnect Pak, jadi mungkin baca ulang. Oke, disconnect ya. Jadi nanti nanti mungkin saya kasih kesempatan untuk diskusi sama teman-temannya ya. Saya breakout room, nanti silakan didiskusikan. Bahas soal itu juga boleh. Sudah ada jawabannya kan. Nanti kalau teman-teman misalnya Pak udah paham, oke kasih soal baru, oke ngerjain soal UTS, soal UAS tahun kemarin. Mirip-mirip itu kok. Maksudnya soalnya mirip artinya ada persediaan, ada tanah, ada aset tetap gitu ya. Gitu. Oke, silakan. Yang lain. TK gimana TK? Belum ada pertanyaan. Oh, sip lah. Oke. Teman-teman sambil istirahat, sambil mencerna, mengendapan, mau kasih waktu berapa? Di breakout room. Itu kan ada metode cost atau metode equity. Walaupun seringnya suruh milih salah satu. Nah, kalau gitu milih yang saya matangin yang metode ini aja Pak gitu. Ya, kalau soalnya masih sama ya oke, nggak apa-apa. Suruh milih. Tapi biasanya suruh milih sih, biasanya suruh milih. Gitu. Oke, mau waktu berapa menit? Sekalian teman-teman juga istirahat di breakout room boleh. Kalau sama teman-temannya kan bebas kan.
Misalnya di break room ada yang mau nyetel lagu, boleh lah. Itu. Silakan. Mau dibagi berapa kelompok? Saya bagi berapa kelompok nih? Berapa? 29 bagi 5 atau 6? Teman-teman mau banyak orang atau sedikit orang di setiap kelompoknya? Banyak, Pak. Berarti 5 aja ya? Berarti sekitar ada 6 orang ya? Atau 4? Mau dibagi 4? Atau 3? Kalau 3 10-10. Ya, gimana? Kebanyakan ya kalau 3 ya? 4 aja kayaknya, Pak. Oke, 4. Silakan ya. Oh, sampai jam berapa? Sepakat. 20 menit cukup? Sampai maksudnya nanti gini, ada waktu sekitar 10 menit untuk kalau teman-teman mau ditanyakan. Artinya nggak clear di kelompok itu gitu loh. Jadi di kelompok itu teman-teman bisa saling bertanya, menjawab. Kalau sama-sama bingung di kelompok itu, nah itu berarti dicatat. Nanti bisa ditanyakan di kelas, di ruangan nanti di room utama nanti ya. Nah, bisa jadi kelompok lain bisa jawab. Nah, gitu ya. Nanti kalau nggak nanti kita jelasin, diskusikan sama-sama. Oke ya. Jadi nanti jam 9.50 lah ya, sampai jam 9.50. Insya Allah cukup lah ya, teman-teman sambil itu di situ sudah ada jawabannya. Tinggal di teman-teman rinci ya. Mungkin ada yang tidak terjelaskan ini dari mana angkanya Pak. Nah itu teman-teman silakan sambil membawa catatan. Nanti jadi di situ teman-teman bisa dicatat di keterangan di orat-orat lah ya di ini. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Silakan join ke roomnya masing-masing. Kita ketemu lagi 9.50. Silakan. Kalau di slide itu. Itu ada gen tapi nggak ada isinya. Ya memang nggak ada isinya. Di tahun 2020 sudah nggak ada gen. Gen itu dicatatnya di 2019 kan. Akun gen itu dicatatnya di 2019 karena belinya itu di 2019. Jual belinya itu di 2019. Nggak tahu itu kenapa dipasang gain on sale of equipment, apakah karena untuk ngecoh atau tapi di soalnya ada. Di soalnya memang ada akun itu tapi memang nggak diisi kan, nggak diisi. Gitu. Intinya gini teman-teman, fokus saja ke salah satu metode dulu. Misalnya cost dulu, pahami dulu nanti supaya nanti kalau suruh milih nanti teman-teman yakin gitu loh. Jadi memang kalau equity agak panjang itu, panjang. Equity itu lihat itu panjang itu, harus nyari saldo RE-nya, saldo ininya gitu ya. Nah, kalau yang ini relatif ini. Seperti itu. Tapi ada yang aneh nggak Tasya? Maksudnya dari slide itu sudah bisa belajar secara mandiri atau masih ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya kayak kalau memahami sendiri sih bisa Pak, tapi kadang kalau mau ngomong sama teman itu bingung cara ngomongnya. Oh iya. Bingung cara ngomongnya. Ya ini makanya kita perlu latihan ya, diskusi gitu supaya enak ini. Memang teman-teman itu butuh skill sendiri ya, gimana menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Ada yang dulu di SMA-nya suka fisika nggak? Fisika? Nggak suka? Saya. Kenal ilmuwan fisikawan yang dapat itu Nobel, Richard Feynman. Richard Feynman. Pernah dengar nggak? Nanti cari di YouTube. Richard Feynman itu fisikawan yang dapat Nobel ya. Kalau Indonesia itu Yohanes Surya ya. Kenal ya, Kevin ya? Tahu lah, pasti Tofi tahu lah. Tofi, Yohanes Surya, tahu. Nah, gitu. Apa? Billy Gasing ya? Apa? Mestakung. Mestakung, semesta mendukung ya. Ada filmnya juga itu, ada filmnya juga Mestakung. Nah, itu Richard Feynman tuh gitu. Dia tuh terkenal karena bisa menjelaskan fisika yang rumit dengan bahasa yang sederhana, sehingga fisika itu asik gitu loh. Fisika itu asik, tidak jadi momok itu. Nah, akuntansi juga sebenarnya bisa dibuat itu teman-teman ya. Silahkan yang lain mungkin. Gimana TK? Ada ini enggak? Dengan mencerna dengan tadi diskusi teman-teman, gimana? Kalau TK sendiri itu harus itu Pak, jadi kayak ngulik dulu sendiri baru bisa dibahas gitu. Kalau tadi langsung kayak gitu jadi kayak agak bingung dulu gitu mana bahas yang sebelum-sebelumnya juga kan. Ya. Ya sudah nggak apa-apa. Karena ini slide-nya baru ini ya, jadi mohon maaf harusnya kemarin-kemarin. Tapi karena memang cukup lama juga bikin slide ini. Ternyata iya lama bikin itu menjadikan satu bahasan satu halaman itu kan
jadi padat itu dan apa ya tadi makanya ada yang masih keliru-keliru gitu ya. Revisinya sudah saya upload di GCR teman-teman. Silakan nanti di download. Jadi ada kata-kata revisi. Jadi yang lama dihapus saja, yang lama dihapus saja. Jadi nanti kalau teman-teman mau share yang sudah direvisi saja, supaya nanti tidak bingung. Makanya perlu didiskusikan itu tadi. Jadi bahan ajar atau slide itu perlu didiskusikan supaya ya tadi kesalahan seperti masih ada yang tadi itu bisa di ini. Tapi insya Allah tadi teman-teman ini ya sudah tahu dan apa insya Allah tidak masalah, tidak bingung lagi lah untuk ini. Silakan, Syarif, gimana Syarif? Syarif Abdul Fakih, ada yang mau disampaikan? Ya, ayo. Coba. Ya, Oke, gimana? Tentang materi tadi ya Pak? Boleh, materi tadi atau soal tadi diskusi sama teman. Materi tadi insya Allah saya sudah paham dikit-dikit, nanti dipelajari lagi. Gimana dimampin lagi lah. Jelasin, makanya gini teman-teman. Bagi yang sudah paham, tolong cara belajarnya adalah dengan menjelaskan ke orang lain. Learning by teaching. Jadi learning by teaching itu tingkatan tertinggi untuk menyerap atau memahami satu masalah adalah dengan mengajarkan ke orang lain. Itu teorinya Richard Feynman. Jadi teman-teman kalau mau ini, atau kalau Bapak saya malu, oke, dicermin atau ngomong sendiri gitu. Tapi ini bilang ke orang tua dulu, nanti dikira kita ini anakku kenapa ngomong sendiri di kamar gitu ya, nggak ada orang gitu ya. Kita mau latihan, jelasin seolah-olah di depan itu ada ini. Lebih enak lagi kalau lewat Zoom gini jelasin, supaya nanti teman-teman kalau sudah bisa mampu menjelaskan, memahamkan orang yang awam sekalipun dengan bahasa yang sederhana, itu berarti teman-teman sudah sukses berhasil memahami itu. Jadi itu makanya saya membuat slide itu kan sebenarnya saya juga belajar juga teman-teman bagaimana menyajikan supaya teman-teman itu bisa memahami dengan mudah dan ini gitu ya walaupun masih perlu banyak perbaikan tapi setidaknya itu jadi bikin slide walaupun mungkin agak lama dan sebagainya itu juga saya harus belajar dulu kan logikanya gini karena ada beberapa yang tadi di buku tidak disebutkan gitu ya di buku tidak disebutkan dan karena menganggap itu sudah paham, makanya perlu dijelasin lagi, dituangin lagi, digambar lagi dan sebagainya. Intinya gitu sih teman-teman ya. Jadi silakan nanti diendapkan dulu sambil nanti tugasnya di PR-nya dikerjain ya. Tapi insya Allah mirip-mirip sih ininya. Sambil teman-teman nanti nengok, mudah-mudahan pekan depan kita bisa membahas soal UAS tahun lalu. Walaupun nggak di PR kan, harusnya kita bahas hari ini ya. Hari ini kita tuh bahas 3 soal. 2 soalnya sebenarnya sudah saya di slide itu kan 2 soal itu sebenarnya. Jadi 2 soal yang ada di slide itu sebenarnya kan dari workbook itu teman. Itu dari workbook itu. Dari workbook. Jadi teman-teman bisa istilahnya membaca. Ya gitu ya. Jadi kalau strateginya teman-teman pahami dulu satu metode dulu. Karena kalau mudah-mudahan tidak berubah ininya instruksi UAS-nya ya hanya milih salah satu metode dan biasanya seperti itu. Tapi kadang kalau ada permintaan khusus pakai metode ini ya teman-teman harus siap. Jadi intinya kita harus siap dengan berbagai kondisi. Coba kita lihat dulu yang ini sekilas saja. Setelah itu kita tutup ya. UAS tahun lalu teman-teman punya nggak soalnya? Punya nggak? Belum punya, Pak. Oke, saya share di Zoom ya. Saya share di Zoom. Mana ya? Sebentar. Soal, kumpulan soal. Ini UAS tahun lalu ya. 2020-2021. Ini 2020-2021. Ya. Saya share di ini. Silakan nanti di-download sebentar mana ya. Chat, kirim file. Nanti teman-teman bisa buka.
Dan nanti teman-teman lihat kurang lebih strukturnya hampir sama dengan latihan yang tadi kita ini. Sebentar, mohon maaf ini. Oke, silakan dibuka. Belum ya? Masih proses mengirim. Oke, silakan. Itu 2020-2021 soal yang nomor 1, PT Prima dan PT Rasa. Namanya enggak S ya, jadi kurang seru. Jadi P dan R. Rasa, Prima Rasa. Oke. Itu hampir sama dengan kita kan, teman-teman. Persis dengan ini. A ada persediaan. Sudah dibuka belum? Sudah dibuka belum? Sudah. Sudah, Pak. Ya, itu mirip-mirip. Jadi ada transaksi persediaan, ada transaksi A itu persediaan ya, barang dagang. A itu downstream atau upstream? A downstream atau upstream? Upstream. Downstream. Transaksinya A itu downstream atau upstream? Barang dagangan, inventory. Downstream. Ayo jangan ragu-ragu dong, jangan ragu-ragu. Siapa yang jual, siapa yang beli? Hah? Ayo. Apa? Downstream. Downstream jelas, downstream. Yang menjual PT Prima. Oke, itu teman-teman tandai downstream. Jadi teman-teman nggak ketuker downstream inventory. A itu downstream inventory. Nanti teman-teman cek lagi materi itu. B, membeli tanah dan bangunan dari PT Rasa. Upstream, Pak. Upstream. Jadi yang Rasa yang menjual, yang PT Prima membeli. Nah gitu. Itu teman-teman cari dulu nilainya itu kan karena membeli ini ya lamsam ya. Jadi teman-teman harus alokasikan dulu, ya enggak? Harga belinya harus alokasi. Masih ingat kan cara mengalokasikan? Jadi yang untuk tanah berapa, untuk bangunan berapa. Nah, itu teman-teman cari dulu. Nah, setelah itu yang C. Nah, yang C itu unik itu. Ini diputar lagi nih. Ini inventory juga ini. A downstream inventory, B aset tetap upstream ya, tanah dan bangunan. B. C apa C? Downstream atau upstream? Upstream. C. Downstream, Pak. Downstream inventory. Jadi kebalik ya. Yang A itu upstream. Sama-sama downstream, maaf. A dan B itu downstream. A dan C. A dan C itu downstream ya, downstream. Jadi downstream. Jadi A dan C itu downstream inventory. Jadi teman-teman ada yang realize, ada unrealized. Coba ya. Jadi ini. Nah, teman-teman ternyata tidak disuruh milih ya, jadi harus siap. Ini sengaja dipilihin ekuitas ini. Ekuitas. Ya kan? Ekuitas. Nah, ini persis dengan, insya Allah ini mirip dengan soal yang ada di slide. Ya enggak? Jadi langkah-langkahnya setiap sama insya Allah itu. Jadi tidak terlalu ini. Sebentar. Teman-teman nggak disuruh ini kan, nggak disuruh ngelengkapi worksheet kan? Nggak disuruh melengkapi worksheet kan? Soal 1. Nggak ada. Jadi teman-teman cukup ngitung aja. Jadi nggak perlu melengkapi worksheet nomor 1 karena waktunya ini. Jadi ini 20 poin. Jadi teman-teman jangan ini ya, jangan panik gitu ya. Jadi ini cukup membuat jurnal eliminasi ya. Jurnal itu pun nggak semua teman-teman. Ya nggak? Itu pun nggak semua jurnal semua harus kita tulis semua itu. Mintanya cuma persediaan gitu ya. Aset tetap gitu ya. Gitu. Iya. Ya kayaknya nggak ada worksheet-nya ini. Seperti itu. Tapi nanti bisa kalau misalnya kita mau bikin worksheet-nya nanti kita bahas lah. Ini. Tapi nggak ada data lengkapnya. Kan kalau worksheet itu harus ada data ini, data kayak ini. Kalau ini tuh worksheet untuk nomor 30%. Nah, soal nomor 4. Jadi teman-teman kita masih punya materi gini. Nanti di RPS ya, saya ini dulu.
Jadi RPS kita itu 9 tentang tanah, 10 tentang aset tetap yang disusutkan, 11 tentang obligasi downstream, 12 obligasi upstream. Wah, ini obligasi ini ingat AKM lagi ya. Jadi ngitung-ngitung percent value, ngitung-ngitung pakai kalkulator ini ya. Percent value ya, obligasi. Obligasi 2 kali pertemuan, downstream, upstream dipisah ya. Nah, terus 13 kondisi khusus, 14 perubahan kepemilikan, 15 current issue, review. Jadi sebenarnya materi kita tinggal dikit teman-teman. Materi kita obligasi, terus kemudian kondisi khusus dan perubahan kepemilikan. Jadi perubahan kepemilikan itu yang awalnya 50%, 60% dijual, tinggal 30 misalnya. Jadi seperti itu. Itu perubahan kepemilikan. Oke, itu teman-teman ya untuk materi UAS. Semoga hari ini bisa dimengerti dan bermanfaat. Tetap semangat dalam ini. Oh ya, ini sampai sekarang mohon maaf ya belum sempat bikin video ya. Kalau bikin video kan slide-nya harus jadi dulu baru dibikinin video gitu ya. Jelasin lewat video. Ini belum sempat bikin video. Nah, kemarin teman-teman yang belum nengok coba di KLC ditengok kira-kira pas nggak dengan model seperti itu? Apakah dengan Zoom direkam atau nanti pakai yang Screenmatic itu ya, aplikasi itu yang capture layar itu. Jadi itu teman-teman ya. Jadi bisa nanti silakan dilihat dan dikasih masukan kalau saya cocok seperti ini Pak, suaranya udah jelas dan sebagainya. Oke, cukup. Terakhir kalau ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup. Sudah cukup? Kalau ada yang mau ikut kelas yang 10:30 kalau mau ngulang lagi boleh. Sambil rebahan kalau mau, kan diulangi double lagi kan. Saya akan mengulangi hal yang sama sebenarnya. Makanya sebenarnya tapi bisa jadi ada yang nggak sama. Maksudnya nggak sama itu cerita-ceritanya bisa jadi nggak sama atau mungkin pertanyaan-pertanyaan juga nggak sama gitu ya. Tapi materinya sama. Makanya ada yang mau nggak jelasin di kelas 526? Ngulangi saya ngomong dari tadi awal tadi. Ada yang mau nggak? Nanti untuk pertanyaan nanti saya bantu jawab. Jadi kalau ada yang nanya nanti kalau teman-teman bisa jawab, kalau nanti saya bantu. Ada yang mau nggak? Wah itu teman-teman insya Allah tambah ini mantep gitu. Jadi menjelaskan ya tentang perbedaan antara aset tetap yang disusutkan dengan tanah itu seperti apa. Oke, kalau tidak ada, cukup sekian dari saya. Silakan ditutup. Siapa? Mau nutup? Iya, Pak. Ini aja, Pak. Oke, Yandi. Oh, Yandi. Oke, Yandi silakan. Yuk. Ya, baik. Sebelum mengakhiri perkuliahan AKL pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan semoga menjadi berkah. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Makasih banyak Pak Lutfi. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua dan selamat beraktivitas kembali. Dan yang penting kita berusaha menjadi yang terbaik setiap harinya ya. Jadi berubah jadi versi yang lebih baik. Dan kalau ada kendala bisa dikomunikasikan sejak awal. Jadi kalau tadi Pak akan saya pelajari sendiri, oke langsung jangan ditunda-tunda, harus dieksekusi sebelum menumpuk banyak pelajaran. Nanti kalau teman-teman lebih suka kuis yang gabungan di akhir atau mau kuis bertahap sendirian di kelas ini? Kuis itu kan sebenarnya untuk sarana latihan juga ya, di samping aktivitas, tapi kan untuk latihan juga. Kalau lebih banyak kuis kan kita lebih punya banyak nilai untuk variasi gitu. Maksudnya bagi yang kalau sekali kuis cuma 2 kali kan teman-teman misalnya nggak bisa dua-duanya kan kepikiran gitu ya. Beda kalau misalnya kuisnya beberapa kali, nanti bisa saling mengcover lah. Maksudnya nilainya bisa
pas saatnya baik, berarti inilah gitu. Gitu seperti itu. Ya nanti kita bicarakan lah. Nanti kalau misalnya mau kuis, latihan kuis boleh gitu ya, untuk supaya teman-teman tidak panik. Oke, cukup ya. Terima kasih dan mohon maaf. Nanti jangan lupa isi feedback. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Sama-sama. Saya tutup.